Ya betul sekali, garis pesawat yang cukup Ya. nggak tegak sebenarnya, tapi agak sedikit miring dan bahkan sudah mulai terlihat nih Los Leones harusnya ada Onyx, ada siapa lagi ya yang di Los Leones ya? Ayo. Biasanya ada Void juga turun di Los Leones. Oke, nanti kita lihat apakah mereka akan bertabrakan Ya. karena kalau The Pillars dari Nara sudah mulai mengarah ke Pulau Selatan juga. Ya benar. Apakah mungkin mereka akan bertabrakan dan seperti biasa Red Rocket akan mengisi bagian Puerto Paraiso. Ini kalau misalkan circle-nya ke tengah lagi nih akan menjadi keuntungan banget buat tim-tim yang sudah turun di area San Martin, Pecado, dan Minas. Ngomong-ngomong soal Miramar ya, gue sebenarnya suka ngeliatin ini loh, si Aura kan suka turun San Martin kan Iya. ya. Gue gak tahu kenapa kalau misalkan circle-nya endingnya di San Martin, itu kayak kemungkinan Aura tuh bisa dapet chicken. Dan sama berlaku dengan tim-tim lain, misalkan mereka punya drop zone, contoh lah kayak misalkan tadi Yasnaya Bonafide. Ah, betul. Ya kan? Terus circle-nya mengarah ke sana dan itu kan kayak udah area mereka ya. Mereka udah biasa banget, tahu banget nih seluk-beluk, lika-likunya. Jadi kayak udah hafal mana sisi-sisi yang enak banget buat diisi. Dan bahkan pada kali ini circle di Miramar pun masih mengarah ke Impala dan Puerto. Ini sering banget terjadi di GMPL season 2. Iya. Saya baru mau ngomong, circle ini bisa dikatakan kayak kita deja vu, kemarin kayak gini lagi dan sekarang mengarah ke area yang hampir sama. 2 pulau di area kanan itu masih masuk ke dalam circle yang pertama. Betul, jadi ini kayak chance besar banget dan chance yang bagus buat tim yang sudah punya drop zone di area Los Leones, Puerto, dan mungkin di area La Bendita dan Minas Generales. Ya, ngomongin tadi drop zone dari masing-masing tim, seperti Bonafide tadi, bisa dikatakan chance untuk masing-masing tim mendapatkan WBCD di saat circle-nya itu berakhir di drop zone mereka, itu karena mungkin mereka sudah apal areanya, apal cekungan-cekungannya yang sangat-sangat penting. Balik lagi tadi, seperti yang dilakukan oleh TP. Tadi TP itu ya, kenapa nggak tertag down? Ternyata ada cekungan sedikit aja yang bisa menutup vision. Bener banget, jadi setelah update ya tadi update dan pastinya juga tadi kita ngeliat bagaimana Bonafide fight. Bisa juga ya. Bonafide bertarung di area Erangel tadi ya, itu bagus banget ketika mereka bisa mengsecure area yang mereka punya dengan cekungan-cekungan di area open field. Jadi emang tadi bisa dibilang open fieldnya itu agak sedikit kompleks ya. Betul, karena tadi kita bisa lihat di Erangel 2.0 juga banyak updatean-updatean terbaru di open field sehingga itu yang dimanfaatkan oleh banyak tim. Bahkan juga mungkin banyak tim belum sadar akan ada cekungan-cekungan tersebut. Betul, karena kalau kita lihat juga tadi sempat posisinya The Pillars di tengah-tengah dan coba ditembakin juga dari Bonafide, dari Bigetron, tapi masih belum bisa kena. Dan bahkan pada kali ini Bonafide tuh turun di area dekat dengan Cumacara. Mengingat hari ini Morph sama NFT nggak main ya. Betul. Jadi enak banget buat mereka looting. Ya, sehingga mereka masih nyaman saja di area sana. Dan kalau ngomongin Bonafide, mereka memang harus fight, bener-bener fight untuk masuk ke akhir season kali ini. Karena mereka masih ada di area-area tengah, bahkan masih di lembar kedua. Betul sekali, tapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Masih ada 3 game juga dan IOG akan bertemu dengan tim Void pada kali ini di dekat dengan Cruz de Val. Ini area Cruz de Val ya kalau nggak salah. Betul. Ini Cruz de Val. Nanya sendiri, jawab sendiri. Lu bukannya jawab wih. Iya bener, udah bilang iya udah, tadi. Ya, udah. Soalnya ada di sini ada tulisannya Cruz gitu. Jadi Cruz. iya. Oke. Dan kita berpindah kali ini dari tim Bigetron Red Alliance yang bermain dengan sangat-sangat bagus untuk hari ini. Mereka masih nyaman saja di area Pecado yang masih mereka looting. Ya betul, Pecado di tengah circle dan cukup nyaman juga, masih berada di dalam area zona pertama. Jadi ya mungkin mereka akan looting sampai secukupnya dan melakukan rotasi tambahan. Atau mungkin mereka akan bermain late rotation seperti tadi yang mereka lakukan di area Erangel. Mereka turun di farm, melakukan late rotation, the classic rotation of Bigetron terjadi kembali gitu kan. Ya, betul sekali. Dan kali ini kita berpindah ke arah 21 Esport, di mana mereka masih aman-aman juga karena ini mengingat ini Miramar, map yang cukup besar, area yang cukup luas, sehingga banyak sekali tim yang memang tidak berdekatan di awal-awal. Berbeda dengan Sunhawk. Sunhawk bisa dikatakan jarak antar kota itu sangat berdekatan sehingga terjadi fight antar kota, antar provinsi itu sangat-sangat cepat gitu. Antar RT RW juga bisa bahkan ya. Dan pada kali ini juga 21 memang masih harus mengais poin lebih banyak lagi. Mengingat mereka masih cukup jauh ya klasemennya. Poinnya juga masih berada di angka 200-an kalau nggak salah kemarin lihat. Terakhir di angka 200-an ya? Ya, betul sekali. Dari 21 harus terus mereka untuk bisa dikatakan kejar setoran kali ini. Karena memang bisa dikatakan ini adalah hari terakhir untuk match
untuk di week ke-5, besok kita akan langsung masuk ke week ke-6. Hanya ada 3 hari untuk week ke-6 mereka untuk berjuang masuk ke 16 besar. Jadi chance-nya semakin sedikit, semakin tipis juga, mereka harus punya strategi yang lebih baik lah. Sebenarnya sih lebih ke arah juga kalau menurut gue, harus main lepas sih. Ya. Kayak nggak boleh terbebani sama poin. Karena gue inget banget ya, ada beberapa pro player misalkan pas season 1, gue pernah ngobrol sama beberapa pro player, "Kenapa sih lu kok kayaknya bagus di minggu 1, 2, terus nanti kenapa minggu terakhir lu kayak, gak stabil?" Nah, terus mereka tuh bilang, "Karena kita kebebanin sama poin." Jadi, mereka tuh main gak lepas, Oke. kebawa pikiran, overthinking gitu. Overthinking-nya player tuh poin berarti ya? Poin. Jadi kalau misalkan main gak lepas, mereka nggak fokus juga, nggak fokus sama nembak. Jadi kayak kepikiran misalkan nih, "Udah kill berapa tadi? Lu berapa ya? Lu berapa ya?" Misalkan, "Gue udah 2 Bang, gue udah 3, oke gue udah 5, kita kurang 16, 16 kurang 5." Oh jadi main matematika kan, bukan tembak-tembakan. Bener. Jadi puyeng juga pikiran kayak gitu ya. Bisa dikatakan mending lepas saja, kita main seperti biasa aja, bermain dengan permainan yang terbaik, pasti hasilnya nanti juga akan terbaik gitu. Betul, karena emang bisa kelihatan sih sebenarnya player-player atau enggak tim yang kelihatan lagi ada tertekan ya kan, seperti saya tadi ngomong juga tertekan sampai keselibet gitu. Itu kelihatan banget cara mainnya kayak nggak lepas, Benar. nggak komit juga kalau spray kadang-kadang kan kelihatan tuh juga ya. Kayak misalkan spray orang ragu-ragu. Ya, jadi takut untuk fight bisa dikatakan ya, takut malah di retake kalau mereka melakukan open fire duluan. Betul, dan kadang-kadang juga bisa nih, misalkan lagi main ya, tim, ada live standings guys teman-teman. Mungkin kita sedikit bahas dulu live standings yang di kanan. Itu ada Ion sama BTR ternyata cuma terpaut 20 poin. Oke, semakin panas. Dan ada Aura yang membututi di belakangnya ya. Dan kalau kita lihat cukup tipis sebenarnya jarak dari 1 ke 2. Wah, ini bisa banget dikejar untuk hari ini aja. Kalau memang BTR bisa bermain sangat-sangat bagus di sisa match hari ini. Ya, masih ada 3 match, mereka tinggal harus mengumpulkan 20 poin. Tidak terasa ya, padahal kemarin beberapa week kemarin terlihatnya tuh kayak kok mainnya nggak maksimal. Tapi tanpa disadari sebenarnya walaupun mereka kayak tusun, mereka masih dapetin poin. Jadi itu yang membuat mereka tuh sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya, betul sekali. Gitu. Nampaknya itu juga yang mereka tabung, poin demi poin yang mereka tabung di setiap matchnya. Mungkin dari tim Bigetron juga ada kalkulasinya. Setiap match kita harus minimal bawa minimal 2, mungkin ada kayak gitunya. Sehingga kalau udah bawa 2 ya mereka bermain lepas aja. Oh, kita sudah bisa sampai target di hari ini gitu. Bisa dikatakan kayak gitu. Jadi kayak ada investasi sejak dini gitu. Benar. Investasi sejak dini, tapi ternyata investasi yang sudah dilakukan oleh Aerowolves. PAOV sudah menabung 1 poin. Ya, benar sekali, tabungan yang cukup legit untuk di early game kali ini. Kita berpindah juga ke IOG, akan berhadapan dengan Voin kali ini. Sama-sama mendapatkan, 1 orang kali ini harus membukukan sama-sama poin yang cukup banyak untuk di akhir-akhir season. Akan kita lihat nampaknya akan coba maju terakhir di sana. Kita lihat Aston masih terus bertahan di sini dengan Uzinya akan coba maju ke close combat terjadi harusnya kali ini. Akan coba speed on karena depan dan tertegon 1 orang kali ini. Aston bahkan langsung tersungkur. Ya, betul sekali. Langsung saja dieliminasi menyisakan oleh seorang diri last active player dari IOG. Tapi Olis berapa 1 orang dan baru tertakedown kali ini harus langsung dipulangkan begitu saja. Olis masih ada di sebuah compound, dia naik ke arah atas. Hook dan juga Tryon akan coba maju. Oke, Tiran akan coba maju, dibakar begitu saja kali ini oleh Olis. Sudah terkena defect sedikit dan Olis pun dipulangkan. IOG harus tusun kali ini. Ya betul, Voin sudah mulai menabung 4 poin di awal-awal dan tadi kalau kita lihat di tengah-tengah ternyata tiba-tiba udah tersisa 2 active player dari IOG ya. Ya betul. Itu yang membuat Voin sangat percaya diri untuk langsung melakukan rush ke arah rumah milik IOG dan akhirnya begitu. Mereka dengan gampang mengeliminasi semuanya dan langsung lanjut rotasi karena circle-nya masih ke arah bawah, masih ke arah Puerto Paraiso dan Los Leones masih masuk di dalam circle. Akankah terjadi kembali circle ke Los Leones? Kita masih belum tahu karena belum terjadi nih di season 2. Ya. Kalau terjadi itu pasti akan menjadi penumpukan juga seperti di Yasnaya tadi ya. Cukup banyak compound sehingga banyak tim yang langsung mengarah ke masing-masing areanya, masing-masing compound yang akan mereka kuasai. Betul, dan semua sudah mulai melakukan rotasi juga. Ini mengingat circle kedua, semua sudah menggunakan vehicle masing-masing. Tapi tadi sempat terlihat ada beberapa tim yang beriringan melakukan rotasi. Dan Evo sudah mulai mengamankan 1 area compound. Tapi sudah ada siapa sih ini? Oh, Aerowolf. Ya, nampaknya Aero juga sudah mengetahui informasi bahwa ada tim EVOS
di compound sana. Dan mereka tadi mencoba untuk mengintip mencari vision lanjutan, namun mereka memilih untuk melakukan putar balik, memilih untuk menghindari pertarungan di arah sana. Oke, dan ini kayaknya mereka semua hampir melakukan rotasi secara berbarengan. Aerowolf, depannya sudah ada tim lain, sudah mulai mendengarkan suara tembakan dari Ane. Potato di depan sana sedang melaju dengan kencang, tapi Ane mulai tertembak, hampir saja tumbang, masih bisa langsung melakukan covering. Dan Aerowolf melakukan setup di balik lower ground. Ya, kita lihat di mana Potato masih terjebak di sana. Dia punya vision ke arah 21 harusnya. Tapi Potato juga akan coba dicari visionnya oleh salah satu player dari 21 Esport. Ya, Aerowolf kalau misalkan butuh poin, mereka pasti nabrak sih. Ya, ya. Soalnya ini juga masih di dalam circle, dan itu juga compound yang cukup enak berada di pertigaan, bisa ngekat rotasi banyak orang. Dan sementara di sisi lain, Bonafide akan bertemu dengan Bigetron. Bigetron tadi udah terlihat ada satu mobil yang terbakar dan bakal langsung di setup smoke Zuxi dengan Ryzen pada kali ini. Tapi Ryzen mulai menerima beberapa peluru panas dari sisi lain. Itu ada Maybe yang sedang melakukan tapping dengan M16 yang masih terus diberikan tekanan. Apakah Zuxi dengan Ryzen bisa pergi? Tapi tidak, ada Hitman di sisi lain yang menumbangkan Zuxi di balik mobil. Oh, third party yang terjadi di mana Bigetron berada di situasi yang sulit. Mereka harus fokus ke arah dua arah yang berbeda. Di mana ada Nara, Joyce di sana juga ada Hitman di sini. Maju kena, mundur kena, tapi ada Luxi dan juga Microboy di sisi yang berbeda. Ya betul sekali, Bigetron masih terpisah cukup jauh juga. Luxi di sini belum punya siapa-siapa, dia hanya enggak deng, dia dekat sebenarnya. Cuma dia berada di lower ground, benar. di lower ground, dan sementara Zuxi dengan Ryzen tadi masih berada di sedikit di atas, masih terlihat posisinya Microboy yang masih cukup jauh. Ya betul sekali, nampaknya memisahkan diri kali ini Microboy cukup jauh jaraknya dengan tim Bigetron yang lainnya. Kita melihat di mana Hitman masih terus tidak mau melepaskan visionnya ke arah tim Bigetron kali ini. Iya, Bigetron diapit sama tim Nara dengan Bonafide. Oke, Robot diapit sama King Kong sama Burung Elang. Betul. Burung Elangnya dari atas, King Kongnya dari bawah. Dari bawah. Waduh. Wah, ini benar-benar dijepit nampaknya. Kali ini kita melihat di mana Chisun sudah punya vision kepada Ikyar di depan sana, tapi dia hanya memberikan informasi ke arah tim-timnya, di mana dia belum membuka tembakannya ke arah Ikyar. Membiarkannya begitu saja. Betul sekali, karena ini juga open field, harus kepencet sedikit, tapi ternyata dilanjutkan tembakannya dari Chisun, terus melakukan spray ke arah Ikyar. Mobilnya terlihat dengan sangat jelas sudah mulai berasap juga, bahkan Ikyar masih terus ditembakin, langsung bersembunyi di belakang batu. Ada Ikyar di belakang batu. Apakah Chisun akan maju kali ini? Di mana Chisun masih terus tidak mau melepaskan vision ke arah depan. Tapi di belakangnya ada tim Boom yang lainnya. Coba untuk tapping melawan seorang Chisun. Betul sekali, informasi dari Ikyar langsung masuk ke arah teammates-nya. Mereka semua bakal langsung melakukan setup pada kali ini. Ikyar harus dijemput, nggak bisa kemana-mana karena sudah di-lock. Benar-benar di-lock, bahkan Impala sudah mulai diisi oleh beberapa tim, akan dijadikan jalur rotasi untuk masuk ke dalam circle. Sementara di sisi lain, EVOS melakukan setup di atas pegunungan. Ya, mereka nampaknya akan mencari sebuah high ground karena memang saat kita bermain di Miramar bisa dikatakan high ground itu adalah sebuah tempat yang sangat-sangat nyaman, visionnya sangat luas sekali kalau kita punya scope jauh. Betul, betul sekali. Seperti Boom, biasanya Boom bermain dengan gaya seperti itu, mengamankan area pegunungan, mendapatkan vision yang cukup luas. Tapi pada kali ini kita akan bergeser sedikit ke area milik Nara. Nara berada di rumah yang berada di atas juga, pastinya udah mulai mendengar ada suara tembakan. Karena dari Frost, dia sudah mulai mengarahkan tembakan, bukan tembakan ya, mengarahkan scope-scope-nya ke area low ground milik BTR. Dan ternyata Swavel berhasil menculik satu player dari victim. Iya, nampaknya Swavel bisa mendapatkan satu orang kali ini, vision yang sangat-sangat luas. Dia mendapatkan punya scope kali 4 juga ke arah depan, langsung terteno satu orang, tapi tak ada peluru panas yang mengarah ke dirinya. Kita akan melihat di mana Banyu akan melemparkan sebuah bom, dimasak-masak matang-matang, lempar ke depan. Apakah akan on point kali ini? Meledak dan belum memberikan damage sama sekali. Proses juga akan bergerak kali ini, akan coba flank ke arah kanan mencari satu orang, tapi Jaden harus tertakedown kali ini. Sudah dilakukan Ikyar, tapi bisa men-takedown satu orang dari tim Chisun. Banyu juga tertakedown, tapi satu orang juga tertakedown di sana. Jaden nampaknya langsung dipulangkan begitu saja. Akan coba bergerak kembali dari tim victim. Yes, betul. Aura tiba-tiba masuk di antara perang antara victim dengan Boom. Ya. Mereka lagi perang, tiba-tiba masuk nyelonong begitu aja, nggak permisi, nggak apa. Misi lo, minggir, ganggu aja gitu kan. Langsung aja pulang, dan ternyata di sisi lain, masih di tempat yang sama, Ikyar terjatuh oleh tembakan dari Boom.
Ikiar terjatuh tembakan dari victim. Betul. Soalnya tadi kamera geser. Ya, dan kali ini Fokker nampaknya tapping ke arah depan dengan kali 8 memang sangat-sangat enak. SKS kali 8 untuk melakukan tapping ke arah depan ke arah tim victim tadi untuk menyelamatkan seorang Ikiar. Betul sekali, fight masih terus terjadi, long fight bahkan pada kali ini mengundang RRQ untuk segera mendekat. Ini akan menjadi third party lagi kemungkinan besar, tapi RRQ nampaknya masih menunggu momentum yang tepat dulu pastinya karena dari Mildway masih berusaha untuk mengamankan sisi-sisi pinggir circle supaya nggak kena backstep. Ya. Karena memang sebuah scope itu sangat dibutuhkan saat kita bermain di Miramar, apalagi kita punya high ground seperti saat ini. Banyak sekali fight antara high ground dan low ground. Ini bisa dikatakan sangat-sangat butuh scope yang cukup jauh. Ya betul, dan ini akan terjadi sedikit penumpukan juga di area Aerowolf, RRQ, Victim, dengan Boom. Tadi kita lihat cukup ramai dan tadi yang berada di tengah-tengah circle adalah EVOS. Dan tadi sempat kita lihat EVOS mengamankan area gunung. Apakah mungkin EVOS bisa mengejar poin ya di game kali ini? Karena kita bisa melihat dengan live standing yang berada di kanan, teman-teman di rumah juga bisa hitung-hitungan lah manual. Tim yang kalian dukung kira-kira butuh berapa poin sih buat ngejar klasemen-klasemen yang berada di atas? Dan kalian kita bisa lihat gimana Boom sudah mulai naik satu ya kali ini. Tapi ada tapping ke arah depan dari Vial dengan mininya. Akan coba mencari satu orang dari tim Void. Nampaknya masih ngacir begitu saja, masih lewat. Dan masih bisa menutup vision. Betul sekali. Jadi tim-tim yang berada di Puerto Paraiso, Impala harus segera masuk. Karena circle-nya tuh nggak ada di mereka. Nggak ada di kota-kota. Bahkan mengarah ke perbukitan. Di antara Los Leones dan Puerto. Kali ini kita melihat di mana Hitman akan coba maju. Kali ini akan coba melakukan push ke arah Kings kah, dan disusul dengan Rewind, Hunt for You dan yang lainnya. Akan coba spray down ke arah depan. Kali ini Kings. Bisa mendapat satu orang kah di sana, dan nampaknya Rewind harus ter-take down. Sayang sekali kali ini langsung diamankan kill pointnya oleh seorang Kings. Hunt for You juga ter-take down. Zulhak akan coba merapat. Zulhak akan coba maju, kali ini akan coba melakukan push ke arah Kings yang ada di arah atas. Itu sangat free, tapi Kings sayang sekali dia masih healing tadi. Ya, sayang sekali momentumnya tepat tapi tidak digunakan dengan tepat, dan Kings masih mendapatkan informasi pastinya ada Zulhak di balik kontainer juga, dan bahkan ada satu player dari Bonafide yang berada di dalam gudang. Setup dari Red ini enak banget, sudah mengelilingi posisi dari Bonafide, menyisakan, tapi ternyata Zulhak berhasil membalas granat dari Kings. Langsung saja dilemparkan, Kings bakal bleeding out di atas. Sementara kita lihat dari sisi lain, fight masih terus terjadi. Victim dengan Boom pada kali ini masih berbalaskan granat satu sama lain. Granat dari Chisun menumbangkan Fokker, dan Bob sedang berusaha untuk boosting, tapi ternyata banyak sekali granat-granat yang meledak. Ini mengundang RRQ. Lihat RRQ udah mendekat. RRQ udah mendekat, tapi mereka belum ada yang sadar. Ya benar sekali, kali ini nampaknya banyak sekali bom yang digunakan. Layaknya Red Zone kali ini dibuat oleh tim Boom dan juga tim Victim, akan dilemparkan kembali oleh seorang Bob. Tapi di sisi lain, Red juga akan berhadapan dengan Bonafide. Tapi Red Rocket sayang sekali mereka harus pulang bahkan oleh tim Bonafide. Tapi tim Bonafide juga punya lawan. Tadi ada Bigetron yang mulai merapat ke arah sini. Bonafide diselamatkan sama Bigetron. Ya. Bigetron jadi third party antara Red Rocket dengan Bonafide. Red Rocket nggak aware sama sisi-sisi lain, dan bahkan pada kali ini sudah ada yang mendapatkan granate kill dari Boom. Mulai terjadi fight terus menerus. Banyu last man standing nggak berhasil dan harus dipulangkan oleh Boom Esports. Ya, kali ini nampaknya fight yang cukup panjang berhasil dimenangkan oleh Boom. Wah, ini bisa dikatakan fight yang bisa dikatakan sangat-sangat panjang, bahkan banyak banget utility yang digunakan, peluru juga yang keluar banyak, harus direset dengan cepat. Iya, ini kalau kelamaan fight di satu titik itu mengundang orang lain buat menyisir. Kamu lihat deh, kamu lihat gak tuh? Waduh, kalian lihat deh tadi RRQ sempat tiba-tiba melemparkan granat ke Fokker, satu player dari Boom juga tumbang. Jadi banyak sekali terpati di mana-mana. Ini kayak fight kemarin di Irengel juga ya terjadi seperti itu. Banyak sekali jika terdengar peluru itu akan mengundang nafsu dari banyak tim untuk datang karena mereka mungkin bisa steal 1 kill atau 2 kill yang terjadi di sana. Betul sekali. Tapi ternyata kali ini Spero dilakukan. Harus berapa satu orang. Jump shoot yang on point berhasil tadi, dan TP pun harus dipulangkan. Tapi disisain dari tim RRQ harus tertinggal 1 orang. Nerpeko nampaknya harus ter-take down. Kita berpindah ke arah Valdermont. Akan mencari Ikiar di depan sana, tapi Valdermont memilih untuk mundur. Akan coba mundur dulu, dan kita berpindah ke arah warung kali ini. Ya betul sekali, satu player udah tumbang, Aimstar dari RRQ pada kali ini juga, dan sementara kita lihat dari Warung, mereka ini semua berada di luar circle ya. Jadi secara otomatis mereka antara do or die, either mereka harus fight, mendapatkan poin, atau berusaha untuk mengambil momentum masuk ke dalam circle seperti yang sedang dilakukan oleh Boom. Mereka langsung memanfaatkan momentum itu untuk masuk ke dalam circle, jadi nungguin tim lain berada di luar untuk kejar-kejaran masuk, dan mereka siap menyantap dari dalam circle. Ya betul sekali, tapi kita berpindah kali ini, Hitman ada di depan sana, masih terus akan dicari oleh Ryzen, Spedon ke arah depan, tapi masih terus tertutup visionnya karena Hitman punya sebuah cover yang cukup tebal kali ini.
Iya. Tapi informasi sudah masuk harusnya. Udah masuk pastinya karena sudah dapat Mm-mm. dapat kelihatan visionnya juga dan ternyata Microboy berusaha untuk memberikan pressure terus-menerus. Bonafide masih bisa survive, masih bisa masuk. Dari sisi kanan ada Zulhak. Microboy sudah mulai mendengar nampaknya ada step dari belakang lower ground sana. Granat dari Zulhak. Benar-benar menumbangkan Microboy pada kali ini dan sementara kita lihat dari Ryzen berusaha untuk melakukan setup juga dan dari Luxi berusaha untuk melakukan spray terus-menerus. Banyak sekali penghimpitan yang terjadi dan sementara Warung masih berusaha untuk melakukan revive terhadap Mildway tapi dibombardir terus-menerus oleh Boom. Bahkan ada third party. 6-9 posisinya enak banget. Dia siap buat menyantap semuanya yang sedang fight di luar zona. Ya benar sekali, tim sapu bersih nampaknya kali ini 69 akan coba mensapu bersih banyak sekali tim yang sedang fight. Dia akan coba menjadi third party di sini, akan mengganggu banyak sekali tim-tim yang sedang open fire di sana. Kita melihat Lizer akan coba spray down karena depan dan meledak, langsung dipulangkan begitu saja Voldemort kali ini. Kita melihat Lizer masih mau lagi dan lagi akan coba melemparkan sebuah bom lagi. Foxy juga di sini masih langsung melakukan rebahan saja, melemparkan sebuah bom ke arah depan. Akankah on point ke arah spawn tapi spray down itu sangat terbuka atau ter-takedown kali ini. Malah oleh seorang Warung dari sisi lain. Wah, ini EVOS sama Aerowolf bisa kemakan sama Zona. Zonanya udah mulai bergerak juga pada kali ini. Kita lihat spray mulai dilakukan. Belum. Dan bahkan Lizer bakal langsung menyisir rumah yang ada. Saling menabrak satu sama lain karena udah gak sabar pengen cepet-cepet lari masuk ke dalam zona. Nggak bisa berlama-lama lagi. Langsung melakukan setup kendaraan, digas terus ke dalam circle. Bigetron berada di lower ground. Enak banget posisinya berada di cekungan surga pada kali ini. Dan kita lihat dari 69 sudah mulai tumbang satu player. Boneng akan berusaha untuk di-revive. Tapi di sisi lain, di dekatnya sudah ada Bonafide. Ini 69 akan melawan kakaknya. Ya. Kali ini 69 akan coba berhadapan dengan Bonafide. Akan coba setup dulu, tapi Mildway sudah tidak bisa lagi. Harus dipulangkan di placement ke-8 tadi. Spedon kali ini dilakukan oleh Lizer karena depan sangat-sangat low HP dia, tapi masih diselamatkan tadi. Ya, betul. Masih bisa untuk cover dan kita lihat dari EVOS, mereka memanfaatkan momentum ini untuk masuk ke dalam circle. Bigetron juga masih enak berada di bawah. Biarin aja yang lain berenang, gue mah santuy di dalam celah gitu kan. Dan kita lihat Zulhak akan dibiarkan bleeding out. Begitu saja, Hitman akan menjadi last man standing juga. Dan sementara 21 udah mulai pulang, bakal fight dengan Onyx. Tapi 69 masih berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi kill point tambahan. Dengan VL yang berada di depan sana masih berusaha untuk mencari lagi Trixie pada kali dengan kali 6-nya. Di sisi lain, Onyx Can, mobilnya sudah mulai meledak juga, bakal terjadi fight di mana-mana. Nara mulai tertekan oleh EVOS di belakang circle. Ya betul sekali, tapi kali ini kita melihat di mana 69 sudah mendapatkan 6 poin kills kali ini. Sudah banyak sekali poin kills yang didapatkan oleh 69. Mereka sudah banyak sekali nabung, akan coba dilemparkan ke arah depan mencari seorang Hitman. Tapi belum ketahuan harusnya posisi dari Hitman karena tadi lemparannya belum on point. Tapi coba ada push yang dilakukan oleh BTR. Mulai bergerak mereka, sebelum dilakukan oleh Zuxi mendapat satu orang Foss, harus ter-takedown kali ini. Ya betul sekali, Nara yang lagi-lagi pengen nyebrang ditahan kembali oleh Bigetron. Sebelumnya pengen nyebrang di Sanhok dan sekarang pengen nyebrang di Miramar ditahan kembali. Akankah terjadi kembali? Dan di sisi lain Trixie berhasil mendapatkan satu player. Microboy ditusuk dari belakang. Joyce berusaha untuk menahan dari panasnya zona tapi kayaknya nggak bisa. Udah terlalu panas dan terlalu sakit. Lizer terlihat di situ tapi masih belum ditembakin. VL yang sudah berada di dekat ini fight yang benar-benar gila. Tembak menembak terjadi di mana-mana. Granatnya sedikit memantul tapi cukup aman. Masih ada lower ground, masih bisa menyembunyikan VL. Ya, kali ini kita berpindah ke arah Boneng dengan Thompsonnya. Apakah bisa men-takedown banyak player karena memang Thompson masih sangat OP, tapi kita berpindah di mana EXQ bisa men-takedown tadi. Banyak sekali player di sana. Onyx harus pulang. Kita berpindah kembali ke di mana Bonafide. Ini lihat Hitman, dia masih santuy di tengah-tengah antara 69 dan juga Bigetron. Lizer harus ter-takedown kali ini. Sangat-sangat low HP dia. Boneng juga demikian akan di-takedown kali ini. Boneng tidak bisa lagi, tapi VL akan coba tapping ke depan dengan mininya. Berganti dengan M4 kali Spedon. Banyak sekali fight yang terjadi, harus juga tapi bisa memberatkan satu orang. Lizer harus ter-takedown juga di sini. Iya betul, yang lain lagi pada berdarah-berdarah. Bigetron memanfaatkan momentum ini untuk segera masuk ke dalam. Ibu-ibu beli beras, let's go Ras. Dan tiba-tiba EVOS sudah mendapatkan Conqueror 10 kill, diamankan. Tersisa Bigetron, EVOS dengan 69, 3 tim yang tersisa. VL di bawah, mobil yang meledak oleh Ryzen, menyisakan EVOS last man standing ke EXG dan spray down kembali. Triple winner chicken dinner dimanfaatkan, diambil oleh Bigetron. Dan nampaknya double digit WWCD sudah dikoleksi oleh Bigetron hari ini. Bahkan 3 WWCD is real. Wow. Oke, aku garuk-garuk kepala. Wow. Tidak hanya bermain dengan bagus, mereka menggila bisa dikatakan di hari ini.
Ya, Match betul. pertama, match kedua, skip phase ketiga, match keempat dibabat lagi oleh Bigetron dengan permainan yang cukup bagus bahkan.